Nah ini lukanya. Hai guys, nggak usah takut nengok mataku kayak gini karena aku habis operasi eyelid dan aku ada buang kulit. Kulit yang kubuang itu lumayan banyak juga ya. Karena sebelumnya itu aku udah pernah tarik lemak, buang lemak di lipatan mata. Terus sebelumnya aku juga udah pernah yang namanya sulam eyelid. Jadi ditanam benang untuk membentuk eyelid dan itu tuh nggak tahan lama. Aku cerita menurut pengalaman pribadiku yang pernah melakukan sulam eyelid dan yang kedua kali ini aku OP eyelid. Kalau saranku ya, kalian yang nggak pernah gini, kalau memang kepikiran untuk buat eyelid, mendingan langsung OP daripada harus tanam benang. Karena tanam benang itu sakitnya sama seperti OP. Jadi waktu OP kita mau bongkar benang, itu jatuhnya lebih sakit lagi. Bisa dilihat ini mata yang sebelah sini itu jatuhnya lebih parah dibanding yang sebelah sisinya lagi. Soalnya ini benangnya itu udah sempat putus di dalam. Jadi waktu pengerjaan untuk operasi eyelid dan pembuangan kulit itu harus diangkat lagi sisa-sisa benang yang sebelumnya pernah ditanam di dalam. Jadi waktu pengangkatan benang itu sakit sekali dan pengerjaannya itu lebih ribet lagi. Jadi kalau memang punya rencana ke depannya mau bikin eyelid, pengen punya lipatan, langsung OP aja, langsung buang sisa kulitnya. Karena kalau kita sulam atau kita cuma tanam benang aja, nanti kulitnya kendur. Jadi harus di OP lagi. Jadi mendingan dari awal aja udah langsung OP daripada harus sulam eyelid. Harus jaga itu bagian jahitannya ini harus dijaga. Sebisa mungkin usahakan, bukan sebisa mungkin sih, memang udah harusnya tidak boleh ada kerak. Jadi misalnya ada sisa-sisa darah atau sisa-sisa krim, karena aku perawatan itu pakai Thrombopop, aku pakai krim Thrombopop untuk lebam dan aku juga ada pakai Dermatix untuk menghilangkan biar nggak terjadinya keloid atau memudarkan bekas jahitan. Terus cara ngebersihnya itu harus pakai air kayak gini. Ini air NaCl, jadi ini air infus yang dipakai untuk membersihkan sisa luka gini. Tuangkan ke kapas, agak banyak aja sampai dia basah kali kayak gini. Baru kita kompreskan dulu sebentar. Biar sampai lukanya itu agak basah, biar nanti waktu kita ngebersih pakai cotton bud itu nggak sakit. Karena kalau lukanya itu dalam keadaan kering atau ada darah yang kering kita paksakan kayak gini, nanti malah jadinya luka baru lagi, penyembuhannya malah makin lama. Nanti aku ajari gimana caranya cuci muka kalau lagi operasi eyelid kayak gini, gampang kok sebetulnya. Karena ini harus sering dibersihkan dan harus sering kita kasih salep. Sisa-sisa betadine, sisa-sisa salep Dermatix ini semuanya harus rajin-rajin dibersihkan. Jadi luka-luka ini semuanya itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dia jadi kerak ya. Nantinya malah akan memperlambat penyembuhannya. Saya nanti pas udah 7 hari ini harus lepas benang. Karena benang ini bisa dilepas kalau luka kita itu kering nih. Cotton budnya masih merah-merah kayak gini kan. Ini kalau udah kotor dibuang, nggak boleh dimasukin ke sini lagi. Nanti terkontaminasi, jangan jorok kali. Ini aku betul-betul merawat luka ini sampai sempurna, sampai kayak kering sempurna, semua bersih, dan kupastikan tidak boleh ada kerak sedikit pun. Jadi kalau memang ada kerak-kerak gini, kompres aja. Jadi kalau memang dia belum mau rontok, kasihkan lagi air infus ini. Ya pelan-pelan digosok-gosok kayak gini sampai semua keraknya itu rontok. Nah ini kan kerak-keraknya itu terangkat. Sudah aku bersihkan pakai air infus. Terus kita ambil cotton bud yang dalamnya itu ada betadine. Harus kita pakaikan betadine biar lukanya itu makin cepat kering, terus biar nggak ada kuman dan bakteri di dalam. Aduh. Aku juga baru tahu kalau sekarang itu udah ada betadine stick kayak gini, jadi tinggal kita potek aja bagian atasnya, tek, langsung turun betadinnya. Langsung turun, kita pakaikan langsung ke lukanya. Kalau kau tanya pedih apa tidaknya, sebetulnya sudah tidak ada rasa pedih lagi. Karena lukanya ini sebetulnya dia udah rapet. Cuman aku mencegah aja biar tidak terjadi infeksi atau luka baru. Jadi bagusan setiap hari aja aku pakaikan betadine. Karena aku maunya itu lebih steril lagi gitu. Tetap harus dipakaikan betadine setelah dibersihkan lukanya. Udah, jadi perawatannya cukup itu aja. Memang agak ribet, nunggu masa penyembuhannya itu lumayan lama. Untuk hasil maksimalnya itu kurang lebih ya, mau tunggu sampai 1 bulanan. Dan jangan lupa sediakan
hot pack kayak gini, jadi ini bisa direndam di air panas. Jadi kalau nanti pas mau ngompres dingin juga tinggal dicelupkan aja ke air es. Kompres bagian yang lebam biar nggak sebengkak ini lagi. Karena ini baru hari kedua, jadi memang kelihatannya itu masih ngeri. Tapi nanti udah 3 atau 4 hari itu kemungkinan akan lebih susut dan lukanya itu pasti udah kering. Jadi kayak mana? Tertarik nggak untuk OP eyelid kira-kira? Kayaknya itu sekitar 10 sampai 15 jutaan lah.